Ya pemirsa, tingginya angka golongan putih atau golput pada Pilkada serentak 2024 memunculkan perdebatan terkait dengan efektivitas dari sistem pemilu yang ada saat ini. Kemudian sejumlah anggota DPR memunculkan wacana Iya. untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPR. Nah, apakah ini efektivitasnya lebih baik atau apakah memang ini adalah penyebab dari tingginya golongan putih atau golput itu sendiri Ya. atau mungkin ada faktor-faktor lain? Nah, Nanti kita kita coba. akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio Bang Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia dari TEPI. Ya, Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pagi. Bang. Sehat, Bang? sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian Lama melalui nggak Zoom. ketemu kita ya. Lama kita nggak ketemu. Oke, kita akan sapa juga Bang Jasil Fawait, Waketum PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang Jazil. Pagi Mas Arief, Mbak Mala, dan Mas Jerry. Apa kabar? Sehat Ya, semuanya? assalamualaikum Bang Jazil. Iya, Sehat ya? Sehat. Bang Sehat, Jasil. alhamdulillah. Oke. Oke, Bang Jasil, kita mau tanya nih, usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD ini apakah tidak muncul kekhawatiran bahwa amanat demokrasi di mana hak untuk memilih pemimpin ada pada rakyat ini bisa dicederai begitu, Bang? Saya pikir kita kembali kepada konstitusi kita. Pertama, dengan Pancasila sila keempat, kita mengakui bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya memang model perwakilan demokrasi Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, khusus untuk gubernur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah pasal 91 dijelaskan bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden atau pemerintahan pusat. Nah, ini yang perlu saya bahas. Jadi dalam posisi seperti ini sesungguhnya untuk pemilihan gubernur akan lebih baik kita kembali pada filosofi permusyawaratan perwakilan, sekaligus kita memandang posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Karena di dalam undang-undang pemerintahan itu, otonomi daerah itu ada di tingkat 2. Jadi biarlah masyarakat memilih calon pemimpinnya sesuai dengan daerah otonominya. Kabupaten kota, mereka dipilih secara langsung. Yang kedua, secara teknis, kami ini mengalami sendiri ketika calon gubernurnya diusung oleh partai, katakanlah PKB, tapi bupati dan wali kotanya berbeda-beda partai. Yang kemudian itu tidak akan matching juga. Tidak mungkin semua pengurus PKB akan memilih calon gubernur A, karena memang di tingkat 2-nya berbeda pilihannya. Nah, ini juga menjadi kerumitan. Yang ketiga, soal efektivitas anggaran. Jadi, bagi kami, sebagai evaluasi terhadap rendahnya partisipasi pemilih di tingkat gubernur, juga posisi gubernur, efektivitas anggaran, dan juga otonomi di tingkat 2, maka pilkada untuk gubernur dilaksanakan melalui permusyawaratan perwakilan dilakukan oleh DPRD. Saya pikir itu akan lebih baik untuk masyarakat kita. Yang terakhir, coba bandingkan gubernur yang dipilih ketika melalui DPRD sebelum tahun 2004 dengan 2004 sampai ke sini, berapa gubernur yang bermasalah korupsi? Hampir 20%. Ada 9 gubernur kalau tidak salah yang bermasalah dengan hukum. Bahkan kemarin ketika proses pemilihan gubernur di hari tenang bahkan itu terjadi penangkapan terhadap calon gubernur. Apa masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap calon-calon yang ada, Keras. termasuk juga masalah kehilangan kesempatan untuk memilih calonnya yang sudah kampanye berbulan-bulan, tiba-tiba kena masalah hukum pada hari H. Saya pikir itu evaluasi-evaluasi yang kemudian bagi kami akan lebih Baik, Bang Jazil. baik kalau dipilih oleh DPRD. Baik. Bang Jerry,
Ada komentar terkait dengan 4 poin yang disampaikan oleh Bang Jazil, yang tentu ini bukan pemikiran Bang Jazil saja. Ada beberapa anggota dewan kita mungkin yang sama pemikirannya. Iya, saya kira kebiasaan kita begitu ya. Ada satu fenomena tertentu, lalu dorong perbaikan. Nah, sebetulnya kalau di NU sendiri wacana ini kan sudah sejak lama. Dulu almarhum Kiai Hasim itu sudah pernah mengusulkan Hal yang sama. ya supaya pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Tapi alasan yang waktu itu menguat dan dikemukakan itu karena pemilihan langsung ini memang menimbulkan polarisasi di masyarakat. NU misalnya mengalami itu langsung di Jawa Timur ya, di mana kader-kader NU itu bertarung lalu melibatkan umat juga gitu ya, karena umat terbelah ke satu calon dengan calon yang lain. Nah hanya sebetulnya begini, kalau kita bicara pilkada langsung atau tidak langsung gitu ya, kan ada paling tidak ada 4 prinsip tuh. Yang pertama soal efisiensi. Ya. Pemilihan di DPRD lebih efisien gitu ya, karena dia dipilih oleh DPRD, uang yang dikeluarkan tidak banyak. Ya. Mungkin juga kita bisa berpikir politik uang bisa diminimalisir, meskipun saya nggak yakin akan hilang. Iya. Politik Karena- uangnya lari ke DPR kan bisa juga, Bang. pindah tempat aja gitu ya. Pindah kamar jadi. Pindah kamar gitu ya, bisa lebih besar juga di sana gitu ya. Kalau 50 anggota DPR misalnya, Iya. tinggal dihitung Pasang tarif satu-satu. berapa gitu. Iya, gitu ya. Lebih Nah, gede. tapi yang kedua, yang paling penting saya kira soal partisipasi. Kalau kita mau dipilih oleh DPRD, kita kehilangan partisipasi, ya. Esensi pemilu atau pilkada itu kan juga partisipasi. Artinya keterlibatan masyarakat ini, meskipun ada problem tadi ya, politik uang dan lain-lain, tapi sebetulnya sekarang ini masyarakat sudah menikmati keterlibatan itu ya, dalam pelaksanaan pilkada langsung. Yang ketiga, itu soal transparansi. Nah, transparansi ini ya bisa lebih problem kalau di DPRD, karena calon itu akan dipilih oleh segelintir orang saja. Ya, sehingga kemudian nggak terlalu penting mungkin transparansi ke publik. Padahal salah satu esensi memilih kepala daerah itu di soal itu. Yang keempat itu soal akuntabilitas. Nah, kalau dipilih oleh DPRD, pertanggungjawaban calon ini akan lebih kepada beberapa orang yang ada di parlemen, gitu ya. Ke publik itu nggak menjadi terlalu penting. Tidak menyentuh langsung. Iya, gitu. Nah, cuma begini, wacana tentang pilgub itu dipilih oleh DPRD, wali kota dan bupati itu dipilih oleh secara langsung, itu juga sudah sejak lama sebetulnya. Nah, hanya menurut saya kalau kita kembalikan itu kepada mekanisme sebelumnya, ya kita harus pikirkan betul sebetulnya. Karena begini, tadi Bang Jasil itu mengemukakan beberapa catatan ya, atau alasan ya. Tapi yang paling penting begini, kita tahu sekarang ini, kita lihat dalam pilkada kemarin, mobilisasi dan strategi pemenangan itu juga menggunakan pejabat-pejabat daerah. Nah, ini kalau konteks politik kita masih seperti sekarang gitu ya, ini akan makin memperkuat oligarki. Kenapa? Karena pemerintah atau presiden itu punya tangan-tangan langsung di daerah, yang bisa dia setir dan atur dari sini, gitu ya, untuk melakukan mobilisasi terhadap daerah-daerah, gitu ya, yang ya dia ingin supaya partainya menang di sana. Dan sekarang kita lihat sebetulnya dalam pilkada 2024 kemarin, 27 November yang lalu, kita bisa lihat tuh kemenangan dari koalisi Kim Plus di mana presiden itu ada di situ, itu banyak sekali. Dan sudah umum dibicarakan bahwa salah satu mobilisasinya itu adalah lewat pejabat-pejabat daerah. Gitu. Jadi betul bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat, gitu ya. Tetapi dalam konteks politik kita sekarang, bukan tidak mungkin. Saya kira kita harus timbang betul ini, karena ini akan jadi alat politik pemerintah pusat, gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang pragmatis ya, atau kepentingan-kepentingan lain yang mungkin tidak terlalu berkontribusi kepada
persoalan atau problematika kebijakan-kebijakan di daerah untuk perbaikan. Yang saya tangkap dari 4 poin yang disampaikan Bang Jazil tadi, kalau dijelaskan oleh Anda, kayaknya khawatirnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya, saya berpikir seperti itu ya. Iya kan? Saya berpikir seperti itu karena. Atau begini Bang Jerry, kalau memang tadi kan usulannya poinnya adalah gubernur bisa dipilih oleh DPR, sementara pemilihan langsungnya itu boleh untuk wali kota dan kabupaten. Kalau memang gubernur dianggap sebagai jabatan yang administratif, sementara untuk wali kota dan bupati itu lebih politik dan menyentuh rakyat, kenapa bukan peran gubernurnya aja yang diperbaiki atau direvisi begitu? Sebetulnya bisa begitu, tapi revisi peran ini kan juga terkait dengan pemilihan langsung, karena kalau di administratif, memang yang nggak terlalu penting dipilih oleh rakyat, kan gitu, karena sifatnya administratif. Jadi dia ditunjuk aja, gitu. Ngapain dipilih oleh DPRD? Karena kalau dipilih oleh DPRD, itu kan sebetulnya logikanya dia representasi rakyat juga, gitu kan? Nah kalau mau di administratif, nggak usah pakai pilihan, nggak usah pakai pemilihan, ditunjuk aja oleh pemerintah pusat. Meskipun ada bahaya yang tadi saya kemukakan ya, karena dia akan jadi alat politik pemerintah pusat gitu untuk tujuan-tujuannya sendiri. Kalau tujuannya baik, oke gitu, tapi saya agak ragu sekarang karena praktek kita sekarang aja Anda sudah melihat ada. Ya, betul. Ada. Gitu. Ini kan kita makin oligarkis gitu. Jadi Oke. yang saya khawatirkan itu dia akan menjadi tangan-tangan oligarki pusat untuk daerah gitu. Memang betul Bang Jazil bilang ya, sekarang ada problem keterpilihan di provinsi dan kabupaten kota seringkali nggak sama. Banyak keluhan gubernur misalnya. Ini kita susah berkoordinasi, berkomunikasi. Betul, kalau gubernur undang bupati dan wali kota di provinsi itu, kalau dia tidak satu partai gitu, atau nggak sama apanya, dia kirim sekdanya terus. Gitu. Padahal sekda ini dia punya kewenangan administratif saja. Terbatas. Kewenangan terbatas. Dia harus tanya bupatinya, wali kota. Ini Pak Gup ini bilang begini, kita koordinasi gimana gitu ya. Kalau nggak cocok nggak jalan memang gitu. Itu kendala juga yang memang kayak harus kita cari. Sumatera Utara sebelumnya lah ya gitu ya mungkin. Ya sebetulnya juga ada Jawa Tengah ya, yang kasus Pak Jokowi dulu kan. Iya. Oke. Nanti Bang Jazil bisa berkomentari. Banyak mudaratnya Bang Jazil. Kalau tadi Anda menyebutkan ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Usai jeda Bang Jazil, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan sebelum kita ke Bang Jazil, kita akan melihat dulu bagaimana pendapat warga tentang usulan kalau kepala daerah kembali dipilih oleh DPR. Kita langsung bergabung dengan Farahman Hilal di Surabaya. Silakan Farah. Ya, Andi Kumala, Arif Adil dan juga pemirsa, memang pembahasan berkaitan dengan wacana pemilihan gubernur yang akan dipilih oleh DPRD dibandingkan oleh rakyat ini juga menuai sejumlah tanggapan oleh masyarakat, terutama di wilayah Sidoarjo. Saya coba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan warga Sidoarjo terkait dengan wacana yang sedang berkembang saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Saya Ibu Titi. Ibu Darwati. Ibu Esther. Ibu boleh agak sedikit geser ke sini? Oke. Ibu, ini kan kita melihat perkembangan yang saat ini terjadi ya. Ada wacana berkaitan dengan pemilihan gubernur yang dilakukan oleh DPRD dibandingkan dengan rakyat. Ini bagaimana tanggapannya Bu? Setuju nggak kira-kira? Ya nggak setuju lah, karena apa ya, rakyat kan yang harus menentukan memilih. Karena dari rakyat ke rakyat. Dari rakyat ke rakyat. Gimana Bu melihat kondisi ini? Apakah sudah tepat atau seperti apa kalau Ibu? Maksudnya hari ini yang tepat? Iya. Kalau hari ini yang kemarin itu sih saya kira tepat ya. Tapi yang dikatakan tadi kalau untuk dilakukan DPRD saya tidak setuju. Di samping itu kurang demokrasi. Kan kalau dilakukan oleh rakyat, dari rakyat demokrasinya tinggi gitu. Ya. Kemudian kalau kita berbicara soal DPRD, ini kan sebenarnya juga perwakilan rakyat. Apa yang kemudian dikhawatirkan Bu jika nantinya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD? Aku sangat khawatir banget ya, karena balik lagi ke Orde Baru. Kakak ini kental banget. Terus kok bojone, anake, apa nih semua diajak DPR. Itu aja luapan dari saya. Ya.
Terima kasih. Artinya tidak setuju dengan kondisi saat ini. Sangat tidak setuju. Tapi salah satu faktornya ini adalah tingkat partisipasi yang sangat rendah, Bu, di masyarakat kita. 68% yang mencoblos saat pilkada. Ini gimana tanggapannya, Bu? Itu kesalahan dari panitia kalau artinya termasuk partai-partai itu tidak mau sosialisasinya kurang. Jadi mereka gimana ya, malas, paling-paling nyoblos ya wis ngono ae. Sing menang iku. Betul, sosialisasinya kurang, kemudian istilahnya seperti ogah-ogahan ya, karena tidak ada istilahnya greget yang betul-betul kita pilih. Dari rakyat menuju rakyat dari rakyat. Ya, dari rakyat untuk Iya, rakyat. dipilih. Terima kasih Ibu atas informasinya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan sejumlah warga yang memang rata-rata warga di sini memang tidak setuju dengan pemilihan gubernur yang dipilih oleh DPRD dibandingkan oleh rakyat. Demikian dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke studio. Oke, tanggapan dari warga di sana bersama dengan Farah Manila dari Surabaya. Tegas ya kayak menolak. Iya, menolak karena nanti kita kembali ke Orde Baru dong. Kita Ini malah Jawa Timur ini basisnya Bang Jasil. Bang Jasil, bagaimana nih melihat tanggapan warga kalau kurang setuju dengan kembali ke pemilihan gubernur ini dipilih oleh DPRD? Karena katanya nanti kembali ke Orde Lama, Bang Jasil. Orde Baru ya. Terus menurut saya itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Biasalah masyarakat awam. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat fakta misalkan politik dinasti, ini data dari Visipol UGM menunjukkan ada 600 lebih calon politik dinasti di daerah. Ini kan besar sesungguhnya. Dia tadi kan kritik soal dinasti. Faktanya pemilihan langsung ini juga diwarnai itu. Nah, itu satu. Yang kedua, nah kalau ditanyakan kepada warga atau tanyakan juga kepada para pengamat atau lembaga survei, pasti setuju pemilihan langsung. Karena apa? Karena itu bagian dari pekerjaan. Karena politik dianggap politik transaksi. Bahkan sebagian konsultan itulah yang mengajari politik uang di daerah. Nah, oleh sebab itu menurut saya khusus untuk provinsi, seperti yang saya lihat pada data, terjadi banyak pelanggaran korupsi yang dipilih oleh gubernur yang dipilih langsung. Lebih dari 7 dari 34 ketika itu. Nah, menurut saya cukuplah pemilihan langsung itu untuk memilih presiden dan memilih kepala daerah di tingkat 2. Karena itulah daerah otonomi. Sehingga masyarakat bisa memberikan suara politiknya kepada kepemimpinan di daerah yang di situ secara undang-undang memang diberikan mandat sebagai kepala daerah otonom. Sementara gubernur tidak otonom. Nah, oleh sebab itu menurut saya kalau soal legitimasi sama-sama memiliki legitimasi. Bahkan menurut saya salah satu alasan kenapa golput itu tinggi, capek bila pilih terus. DPRD, DPR RI dipilih memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Bupati, wali kota, gubernur, presiden dipilih juga langsung oleh rakyat. Terjadi dual legitimasi. Sama-sama menjadi, akhirnya ada yang disebut dengan heavy eksekutif, heavy legislatif. Oleh sebab itu khusus untuk kepala daerah tingkat provinsi, saya ulangi lagi, tingkat provinsi yang menurut undang-undang pemerintahan daerah itu lebih berfungsi sebagai administratif. Ada 46 tugas dan wewenang pusat yang diberikan kepada provinsi. Oleh sebab itu, partisipasi demokrasi di level paling bawah kita jaga melalui pilkada langsung di tingkat kabupaten kota. Untuk memilih pemimpin secara nasional sudah ada pilpres secara langsung. Kepemimpinan di tingkat legislatif itu juga dipilih secara langsung. Khusus untuk gubernur dipilih melalui DPRD dan sudah lebih nyata bahwa dipilih oleh
secara langsung itu lebih nyata mudorotnya. Karena apa? Karena Bang jelas Jazil. gubernur 8 orang ditangkap KPK. Di tengah pelaksanaan pilkada ditangkap KPK. Kurang apa? Karena tujuan dari pilkada langsung terjadinya stabilitas di pemerintahan daerah. Kalau korup karena biaya tinggi, high cost politik di tingkat provinsi, ya tidak ada gunanya pemilihan langsung itu. Oleh sebab itu pemilihan langsung cukup di tingkat kabupaten kota. Toh masyarakat memberikan legitimasi dan kenal kepada calon bupati dan wali kotanya. Kalau gubernur mungkin belum tentu dalam 1 tahun datang kepada satu kabupaten tertentu atau desa tertentu. Saking luasnya cakupan wilayah provinsi. Saya pikir itu menjadi landasan kita untuk kenapa gubernur harus, menurut saya akan lebih baik dipilih oleh DPRD. Oke, Bang Jerry, konstruksi saya berpikir itu begini. Ada kejadian-kejadian dari pemilihan langsung terhadap gubernur ini, sehingga evaluasi adalah dibakar rumahnya gitu loh. Bukan diperbaiki kuda-kuda atapnya, bukan diperbaiki kusennya, bukan diperbaiki ini gitu. Dan ini datang dari anggota DPR yang ada salah satu fungsinya adalah pengawasan, budgeting juga di situ. Jadi saya punya paling tidak 3 catatan terhadap apa yang tadi Bang Jazil kemukakan. Yang pertama yang tadi itu, sebagian besar yang tadi dikemukakan itu kan ekses. Jadi artinya sistem kita sudah baik, gitu ya. Tapi kalau orang yang menjalankan sistem itu memang punya niat jahat, itu repot. Dan saya kira ini yang sekarang terjadi. Masih bisa diperbaiki nggak itu? Saya kira karena itu saya mau kasih catatan yang ketiga. Catatan saya yang ketiga itu tadi mau saya bilang sebetulnya kita perbaiki sistemnya. Gitu kan, kita perbaiki sistemnya karena sistem apapun itu selalu ada baik dan tidak baiknya, ada positif dan negatifnya. Nah, kalau kita bicara yang negatif terus tanpa komitmen memperbaiki sistem, nah itu nggak akan ada sistem yang baik. Misalnya tadi mengurangi politik uang, eksesnya memang berkurang, nominalnya mungkin tidak berkurang, tapi impact-nya terhadap demokrasi memang baik karena ya artinya politik uang ini terjadi hanya kepada 25, 30, 50 orang dan 100 orang di DPR. Publik mungkin tidak terlalu terdampak. Yang sekarang jadi apa kita ini kan karena politik uang ini memang merusak demokrasi dan publik itu atau masyarakat kita mulai makin terbiasa dengan politik uang itu. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang normal. Padahal ini kan keliru, salah. Nah yang kedua tadi yang mau saya bilang, tadi Bang Jazil ini bicara soal otonomi daerah. Sebetulnya praktek sekarang ini enggak lagi otonomi daerah kita. Karena semua hal diatur dari pusat sekarang sebetulnya. Jadi undang-undang otonomi daerah yang dulu sempat disahkan tahun berapa? Tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu makin tergerus dengan banyak undang-undang baru. Yang paling radikal itu kan undang-undang tentang cipta kerja ini. Karena dia mengambil banyak kewenangan daerah yang dulu diberikan oleh undang-undang otonomi daerah. Sehingga jadi tumpang tindih. Iya, nah maksud saya begini, politik kita, kecenderungan politik kita, dulu spiritnya awal-awal reformasi itu masih baik, spirit otonomi daerah. Tapi makin kemari, kita makin terpusat lagi. Nah justru di sini problem saya dengan pemilihan langsung dan tidak langsung. Langsung dan tidak langsung itu. Karena itu tadi yang saya bilang. Konsistensi undang-undang dong. Betul, dan ya kalau undang-undang kan DPR dan teman-temannya Bang Jazil ini bisa ubah. Tapi maksud saya kita harus lihat realitas berpolitik kita. Sebetulnya soal kita sekarang ini bukan regulasi dan sistem. Menurut saya ya kita punya sistem sudah baik sekarang. Cara menjalankan sistem ini yang problem. Nah karena itu kalau tadi saya bilang kita makin sentralistik lagi. Otonomi daerah itu saya kira tinggal jadi omongan dia, prakteknya tidak lagi. Karena itu kekhawatiran saya ini akan memunculkan alat-alat oligarki pusat di daerah kalau praktek berdemokrasi kita ini memang etika dan moral itu dan prinsip itu kita kesampingkan. Kita melihat
semata-mata soal teknis administratif hukumnya. Ini problem kita sebetulnya. Baik, berarti dari analisa Bang Jerry ini menyimpulkan bahwa alih-alih kita mengganti sistemnya, kita perbaiki dulu yang bisa diperbaiki ya. Untuk Mestinya efisiensi begitu. anggaran kita perbaiki sistem Bisa penggunaan kok. anggarannya. Misalnya kalau kita bicara efisiensi, kita lihat dalam pemilu pilkada kita mana yang bisa dikurangi. Yang sekarang terjadi kan tidak. Anggaran penyelenggara pemilu itu selalu naik. Padahal kita masuk di era digital yang bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya fisik. Kan itu misalnya. Tapi ini nggak pernah dipikirkan kalau ketemu antara DPR dengan penyelenggara pemilu gitu ya. Yang kuat itu kan bukan percakapan tentang evaluasi mana yang mau diefisienkan, tapi lobby. Ya ditambah dong supaya nanti kita juga alokasikan juga untuk kunjungan-kunjungan dan seterusnya. Jadi kalau percakapannya begitu nggak akan ada sistem yang oke gitu ya. Karena praktek menjalankan sistem itu Baik. ya betul. Baik, terima kasih Bang Jerry. Jadi begitu ya Bang Jazil ya, meskipun tidak populer, kira-kira ini mau dibawa kemana nih? Singkat aja deh Bang Jazil, mau dibawa kemana ini Bang Jazil? Justru perbaikan sistem untuk pemilihan gubernur agar jelas bahwa dipilih lewat DPRD untuk gubernur itu jalan lebih baik. Sistem itu Bang Jasil. Tapi itu yang disebut perbaikan sistem. Kalau beda perbaikan sama perubahan. Justru itu sistemnya kepada sistem pemilihan yang menurut nilai Pancasila, perwakilan itu seperti itu. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jerry soal nilai, sistem soal yang praktek sekarang itu semuanya bullshit juga. Dengan alasan karena ini apa? nilai-nilai Karena Pancasila faktanya kan etik banyak dilanggar oleh elit ini. Dengan sistem yang ada ini aja bisa kalau soal itu. Oleh sebab itu, menurut saya tawaran perbaikan sistem pemilihan di tingkat provinsi menjadi bagian yang kita bisa ambil. Oke Bang Jazil, terima kasih banyak Bang Jazil, waktunya pagi ini Bang. Makasih sama-sama. Penjelasannya ya Bang Jazil ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang Jerry, terima kasih. Assalamualaikum Bang Jazil. Ya pemirsa, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tentu masih dengan bahasan menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini bukan perbaikan ya.